Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari yang indah ini, kita berjumpa kembali di udara, di dalam renungan pagi yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita hari ini akan menerima berkat yang terbaru dari setiap berkat yang baru setiap hari. Kiranya kasih Tuhan menyertai hidup kita, kiranya kesetiaannya mewarnai perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Mulai dari pagi, siang, sore hingga kembali malam nanti, mari kita percayakan hidup kita di dalam kendali Tuhan. Sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu baru setiap hari mewarnai hidup kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami hari yang baru. Dan sebelum kami mengisi hari yang baru ini, kami rindu untuk mengisi kembali hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 29 bagian B. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Yohanes 20 ayat 29 bagian B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, kunci terjadinya mujizat. Banyak orang menuntut agar Tuhan menyatakan mujizatnya terlebih dahulu sebelum mereka percaya bahwa itu ada. Terkadang mereka juga ingin membuktikan apakah Yesus itu benar ada melalui penglihatan mata jasmaninya, baru mau mengikut Dia dan bertobat dengan sungguh. Tidaklah heran bila orang dunia menuntut demikian, karena Thomas yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus, yang setiap hari berkumpul bersamanya selama Dia berada di bumi ini pun masih meminta bukti nyata. Ketika murid-murid yang lain bersaksi bahwa Yesus telah bangkit dan mereka melihatnya, Thomas tidak begitu percaya. Katanya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Yesus menyadari ketidakpercayaan Thomas, karena bagi manusia, cara berpikir bangkit dari kematian adalah perkara yang mustahil, yang tidak masuk di akal. Maka setelah 8 hari, Yesus datang kembali ke rumah menemui Thomas dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat yang ke-27. Setelah memperoleh bukti, akhirnya Thomas benar-benar percaya. Dia katakan di ayat 28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman yang serba canggih sekarang ini, orang-orang lebih mengandalkan kekuatan dan kepintarannya, kepandaiannya, dan kecerdasan dalam berpikir. Meskipun sesudah mendengar Injil tentang Yesus, mereka masih saja tidak mau percaya. Yang sakit dan berbeban berat lebih memilih datang kepada paranormal daripada harus percaya kepada Tuhan. Artinya mereka menuntut bukti dulu
diberkati dan disembuhkan dahulu, baru percaya dan mau menerima Yesus dalam hidupnya. Sehingga keadaan ini tidak jauh berbeda seperti dahulu. Setelah Filipus memberitakan Injil dan banyak tak terjadi tanda-tanda heran, barulah orang-orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-6 dikatakan, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu kunci rahasia supaya kita menerima pertolongan dan mujizatnya yaitu percaya kepada Tuhan Yesus lebih dulu. Maka barulah kita akan menerima pertolongan dan mujizatnya. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman percaya, maka mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetap percaya, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan sampai mujizat dan pertolongannya digenapi dalam hidup kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat dalam hidup kita. Rahasia kunci mujizatnya digenapi, yaitu percaya kepada Tuhan lebih dulu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima bersama-sama, yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya ya Tuhan, sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang telah menerima tanda-tanda heran dan ajaib, sampai hari ini pun kami sebagai umat-umat-Mu akan menerima tanda-tanda heran dan ajaib asal kami percaya. Kami percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan kuasa-Nya sampai firman Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap menyambut hari yang baru pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.